Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala berkati dan rahmati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh dengan berkah ini, yang nantinya kita akan melaksanakan sholat Jumat yang merupakan salah satu ibadah kewajiban kita selaku seorang muslim. Selanjutnya salawat serta salam sering kita lafazkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sebelum kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah di dalam ibadah sholat yang kita kerjakan, terlebih dahulu kita bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, dan kita nantinya mendapat syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Melalui sidang Jumat kali ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya, demikian juga kepada jamaah pada umumnya, untuk selalu meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya bekal hidup kita di dunia, terlebih lagi di akhirat nantinya, adalah ketakwaan dan amal soleh yang kita laksanakan di dunia ini. Sidang jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita berharap di dalam kehidupan kita, selama kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Karena rahmat itulah singa yang begitu garangnya, dia tidak memangsa anaknya. Karena rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala lah seekor gajah yang besar, dia tidak menginjak anaknya. Karena rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala lah orang tua, seorang ayah, seorang ibu sangat menyayangi anaknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Berapakah jumlah rahmat itu? Harus kita ketahui bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Di dalam hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, itu ada 100 rahmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam hadis dikatakan hanya 1 rahmat saja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi ini. 99 sisanya Allah Subhanahu wa taala simpan, dan 99 itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nanti di yaumul akhir. Sidang jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala berkati dan rahmati. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku meliputi segala sesuatu.
kembali kepada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tadi. Di dalam hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat, akan tetapi yang Allah turunkan di muka bumi ini baru satu, dan hanya satu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi ini. Dan sisanya 99 rahmat itu yang akan diberikan kepada umat manusia nanti di yaumil akhir. Sidang jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala berkati dan rahmati. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadi alladzi asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku, kata Allah di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang telah melampaui batas, alladzi asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Bahkan orang-orang yang penuh dengan dosa, orang-orang yang melakukan kemaksiatan masih memiliki harapan agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan kasih sayangnya selama ia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi asrafu ala anfusihim, kata Allah, orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya, katakan kepada mereka, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni semua dosa-dosa. Innahu ghafurur rahim. Sidang jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala berkati dan rahmati. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa hina untuk bertaubat, dan jangan pula kita merasa mulia hingga enggan untuk memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata rahmat sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Khatib berdiri di mimbar ini, kata pertama yang disampaikan oleh khatib adalah Assalamualaikum warahmatullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan wa barakatuh, wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kepada kita semua. Kemudian juga ketika ada orang yang meninggalkan dunia ini, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia ya Allah, dan rahmati dia ya Allah. Karena ketika seseorang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat menghalangi kecuali rahmat itu sudah diberikan dan akan dinikmati oleh orang tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seberapa pentingkah rahmat dalam kehidupan kita? Bahkan dikatakan la yadkhulul jannah. Kita ketika kita masuk ke dalam surga, pada hakikatnya kita masuk ke dalam surga itu bukan karena amal kita. Kita masuk ke dalam surga bukan karena perbuatan amal soleh yang kita lakukan, akan tetapi kita bisa masuk ke dalam surga itu adalah pada hakikatnya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, lalu untuk apa kita beramal kalau seandainya kita masuk ke dalam surga itu bukan karena amal kita, akan tetapi kita masuk ke dalam surga karena rahmat dari Allah? Jawabannya adalah kita harus menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara beramal di dunia ini. Kalau seandainya ada orang yang mengaku beriman atau menepuk dadanya beriman, salah satu bukti kalau dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka itu adalah salah satu cara kita, wasilah bagi kita untuk menjemput rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkati. Lalu bagaimana cara kita menjemput rahmat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mencurahkan rahmat kepada kita?
Yang pertama, yaitu dengan cara menunaikan ibadah sholat, menunaikan ibadah-ibadah yang wajib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Maka sholat itulah menjadi tonggak terpenting dalam kehidupan kita. As-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah tiang agama dan cara yang paling mendasar dan paling penting ketika kita ingin menjemput rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara menunaikan ibadah sholat. Yang kedua, bagaimana cara kita menjemput rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan atau setelah kita membaca Al-Quran, kita membaca Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Tunjukkanlah semoga dengan kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga adalah cara kita menjemput rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersabar. Di dalam Al-Quran dikatakan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada mereka alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah dilimpahkan kepada mereka, musibah, mereka menghadapi musibah yang sangat besar, kemudian mereka mengatakan mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal 3 hal tadi yang menjadi salah satu cara atau wasilah bagi kita untuk menjemput rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dengan melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua dengan cara membaca Al-Quran yang merupakan pedoman hidup bagi kita. Yang ketiga adalah dengan cara bersabar terhadap apa yang dilimpahkan kepada kita, baik itu ujian atau itu cobaan atau itu hal-hal yang tidak menyenangkan menurut kita, tetapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah salah satu cara agar iman kita naik. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa salli radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah hanya 3 cara kita menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja tidak. Ada banyak cara ketika kita ingin mengejar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita hidup di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Hal pokok dan paling mendasar agar kita memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga melalui momentum yang singkat ini
kita bisa menjemput dan memaksimalkan peran kita sehingga Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama ya Rahman. Waj'alna lil muttaqina imama ya Rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazidukum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yuzikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.